Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar model dari hukum Hess jenis terakhir ya, yaitu jika ada reaksi, diketahui tiap reaksi delta H-nya berapa, ini reaksi 1 ya. Ini reaksi 2 diketahui juga ini delta H-nya berapa, lalu yang ditanya bagaimana dengan delta H dari reaksi yang ketiga ini. Gitu ya, itu juga hukum Hess. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Silahkan diperhatikan baik-baik. Misalnya saya punya soal seperti ini ya. Ada berapa persamaan reaksi nih? Persamaan 1 nih. 2Fe plus 3/2O2 menjadi Fe2O3. Delta H-nya berapa? Minus 839,6. Itu yaitu reaksi 1. Ada reaksi 2, 2Al plus 3/2O2 menjadi Al2O3, di mana delta H-nya plus 1680. Yang ditanya, berapa delta H untuk reaksi yang ini? Yang ini ya. 2Al plus Fe2O3 menjadi 2Fe plus Al2O3. Nah, itu ciri-ciri hukum Hess nih. Jenis terakhir. Diketahui ada reaksinya delta H-nya berapa, ada reaksi ini delta H berapa. Yang ditanya reaksi lainnya lagi. Itu delta H-nya berapa. Itu hukum Hess jenis terakhir. Nah, caranya seperti apa? Pertama, yang kita akan tentukan ini soalnya ya, yaitu 2Al plus Fe2O3 menjadi 2Fe plus Al2O3, itu kita tulis dulu. Karena itu reaksi yang akan kita ketahui nanti delta H-nya berapa. Gitu ya. Jadi itu kesimpulan reaksi kita nanti, tulis dulu. Itu step pertama. 2Al plus Fe2O3 menjadi 2Fe plus Al2O3. Gitu ya, itu akan kita cari nih, ini delta H-nya berapa sih? Gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Pertama kita lihat nih, dari yang kita akan cari ini. Ada 2Al, ada Fe2O3, ada 2Fe dan Al2O3. Kemudian kita lihat lagi di persamaan reaksi yang sudah diketahui. Yang ini dan yang ini. Kita cari Al. Di mana Al? Oh, ada Al di sini ya. Fe2O3 di mana? Ini Fe2O3. Fe, ini Fe. Al2O3 yang ini ya. Diperhatikan, kesimpulan kita maunya Al dan Fe2O3 itu di sebelah kiri tanda panah ya. Harus di sebelah kiri. Dan 2Fe plus Al2O3 juga harus di sebelah kanan. Gitu. Jadi, dari dua persamaan ini harus disesuaikan. Al dan Fe2O3-nya harus di kiri, Fe dan Al2O3 juga harus di kanan. Kita lihat di persamaan 1 ya. Di persamaan 1 yang ini, persamaan 1 nih, yang ini, persamaan 1 ya. Ada FeO2, Fe2O3. Nah, dan ini kesimpulan kita ya, Fe2O3 dan Fe. Tapi Fe2O3-nya kok di sebelah kanan, padahal kan kita maunya di sebelah kiri ya. Berarti harus dibalik nih. Harus kita balik. Jadi Fe2O3 menjadi, kita balik ya, ini ke sini, kita balik menjadi apa tuh? Ini ke sini ya. Menjadi Fe, 2Fe plus 3/2O2. 3/2O2. Nah, kita lihat juga Fe2O3-nya katanya di kesimpulan harus 1 ya koefisiennya. Nah, ini juga di soal juga sudah 1. Berarti tidak ada lagi nih yang kita kalikan atau ubah ya. Cuma dibalik aja. Fe2O3 menjadi 2Fe plus 3/2O2. Karena tadi reaksinya kita balik, berarti delta H-nya pun harus kita balik ya. Delta H-nya tadinya minus 839,6, kita balik jadi plus 839,6. Gitu ya. Nah, ini berarti yang akan ada di kesimpulan kita nih. Fe2O3. Nah, Fe2O3. Berarti ini sudah ya. Oke, kita akan menyesuaikan Al juga harus ada di kiri. Oh, ini Fe, 2Fe juga sudah di kanan. Oh, sudah juga. Tinggal 2Al dan Al2O3 nih yang belum.
2Al harus di kiri dan Al2O3 harus di kanan. Kita lihat 2Al nih juga sudah di kiri ya. Dan Al2O3 juga sudah di kanan. Jadi tinggal kita salin aja. 2Al plus 3/2O2. Nah, ingat ya, antara persamaan 1 dan 2, ini panahnya harus sejajar. 2Al plus 3/2O2 menjadi nih ya, Al2O3. Karena kita tidak rubah apapun ya dari reaksi 2, jadi delta-H-nya tetap ya. Delta-H-nya tetap plus 1680. Nah, gitu. Oke, ini yang kita cari ya, 2Al. 2Al juga sudah ada. Al2O3 ya, kita cari. Oh, juga sudah ada. Yang tidak kita perlukan di kesimpulan ini, kan kita coret ya. Tapi harus diperhatikan, yang bisa dicoret adalah yang ada di ruas kanan panah dan ada di ruas kiri panah. Jadi harus yang berseberangan baru bisa dicoret. Tuh. Kita tambahkan. Nah, berarti 2Al plus 1 Fe2O3 menjadi 2Fe plus Al2O3 itu delta-H-nya berapa? Kita tinggal tambahkan ini sama ini aja. 839,6, 839,6, kita tambahin sama 1680. Ya, tinggal dicari tuh di kalkulator. Jawabannya berapa tuh? Jawabannya sama dengan 2519,6 kilojoule. Gitu ya caranya ya. Jadi step pertama, kita tulis dulu nih kesimpulan kita yang ada di soal yang ditentukan tuh apa. Tulis kesimpulannya, taruh di sini kesimpulan kita. Berarti kesimpulan tuh harus mirip ya reaksinya. Dengan yang ada di reaksi 1 dan 2, kita harus apakan nih supaya sesuai dengan kesimpulan kita. Jadi 2Al harus di kiri, Fe2O3 harus di kiri. 2Al sudah di kiri ya, tapi Fe2O3 belum, makanya yang reaksi ini harus kita balik. Gitu. Nah, untuk lebih jelas, kita akan kerjakan soal selanjutnya. Ya, ini. Misalnya ini ada reaksinya yang pertama diketahui delta-H-nya minus A ya. Yang kedua, minus B. Reaksi kesimpulan kita yang kita akan cari adalah 2NO2 menjadi N2O4. Nah, itu kita tulis dulu nih kesimpulan kita ya. Yaitu 2NO2 menjadi N2O4. Itu nanti delta H-nya berapa. Nah, oke. Dan kita kasih garis ya. Karena ini, nah kita tambah gitu. Oke, berarti 2NO2 itu harus ada di kiri ya. Harus ada di kiri. Dan N2O4 harus ada di kanan. NO2 harus 2, N2O4 harus 1. Ya. Kita akan coret-coret nih reaksi 1 dan 2 sehingga bisa menghasilkan 2NO2 menjadi 1 N2O4. Kita lihat dulu NO2 harus 2 dan dia harus di kiri. Ini NO2 kita. Tapi kok masih di kanan ya? Ini kan panah ya. Ini masih di kanan. Dan masih 1. Lihat ya. Masih 1 nih koefisiennya. Padahal dia maunya 2 dan di kiri. Berarti harus dibalik dan dikali 2. Gitu. Berarti reaksi 2 ini harus kita balik ya supaya NO2-nya ada di sebelah kiri. Setelah ini dibalik kita kali 2. Coba ya. Pertama kita balik dulu. NO2 menjadi, lihat nih panahnya harus sejajar ya sampai bawah. NO2 menjadi NO plus setengah O2 gitu. Nah, setelah kita balik, lalu kita kali 2 ya karena NO2-nya maunya 2 nih di kesimpulan kita. Kali 2 kali 2. Nah, kalau setengah kali 2 berapa? 1 ya. Ini jadi 1. Delta H-nya pun juga sama. Kita balik berarti delta H-nya itu jadi plus B, kita kali 2 jadi plus 2B ya. Jadi delta H-nya plus 2B. Oke, inilah kesimpulan kita yang pertama ya. 2NO2 nih udah dapet. Tinggal N2O4 nih yang belum dapet. Kita lihat di mana ya NO2O4.
ada di sini ya, ada di sebelah kanan. Dan juga sudah benar ya di kesimpulan kita juga maunya di sebelah kanan. Koefisiennya 1 ya. Dan di kesimpulan kita juga maunya 1. Kalau gitu tinggal disalin aja nih untuk reaksi 1. Reaksi 1 tinggal disalin 2NO plus O2 menjadi ya N2O4 tuh harus lurus tuh panahnya. Delta H-nya karena kita nggak apa-apain ya reaksinya, cuma disalin aja jadi delta H-nya tetap yaitu tetap minus A. Nah, seperti itu. Dapatlah di sini 1N2O4 yang kita akan mau cari di kesimpulan ya. Ini udah dapat. Nah, yang tidak kita cari harus dicoret ya. 2NO di sebelah kiri dan kanan bisa dicoret. 1O2 ya. Di sebelah kiri bisa dicoret dengan 1O2 di sebelah kanan. Nah, jadi tersisalah reaksi yang kita mau, yaitu 2NO2 menjadi N2O4. Berapa delta H-nya? Penjumlahan ini ya. Penjumlahan delta H-nya. Plus 2B dikurang A. Gitu. Jadi inilah delta H-nya nih dari reaksi 2NO2 menjadi 1N2O4. Gitu. Oke, untuk lebih jelas kita akan kerjakan lagi soal berikutnya ya. Nah, soal berikutnya. Nah, tapi nih di soal ini agak ribet sedikit nih. Kenapa? Karena reaksi yang diketahui ada 3 nih. Jadi ada 3 tuh. Semakin banyak reaksi yang diketahui itu akan lebih sulit ya tingkatannya. Tapi tenang saja ya, karena saya akan beritahu cara yang simple supaya kalian bisa nih mengerjakannya. Oke, seperti biasa. Ini ada reaksi delta H-nya segini ya. Reaksi 2 delta H-nya segini, reaksi 3 delta H-nya segini. Yang kita cari adalah apa? Adalah C2H4 plus 6F2 menjadi 2CF4 plus 4HF itu berapa sih delta H-nya? Gitu itu yang kita cari. Kalau gitu itu yang kita akan tulis di kesimpulan. Kesimpulan. Kita tulis kesimpulannya C2H4 plus 6F2 menjadi 2CF4 plus 4HF. Nah, ini ya kesimpulannya saya sudah beri kotak. Delta H-nya berapa sih? Gitu. Nah, kita kasih panah. Ya, seperti ini. Lalu plus. Ini ya. Oke. Jadi reaksi 1, 2, 3 ini akan kita rangkai ya sedemikian rupa sehingga bisa menjadi reaksi yang kita mau, yaitu C2H4 plus 6F2 sama menjadi 2CF4 plus 4HF. Gitu ya. Nah, kita samain dulu nih panahnya supaya nanti bisa lurus ya. Oke. Kita maunya C2H4 dan 6F2 itu di kiri. Ya. 2CF4 dan 4HF itu di kanan. Yang kita mau. C24 kita maunya 1 koefisiennya. F2 maunya 6. CF4 maunya 2 dan HF kita maunya 4. Itu yang kita mau. Nah, harus disesuaikan nih 3 reaksi ini supaya menjadi reaksi yang kita mau. Nah, caranya pertama kita cek dulu C2H4, F2, CF4 sama HF itu mana yang hanya sendiri nih di 3 reaksi ini. Kita cek ya C2H4. C2H4, oh dia hanya sendiri ya. Tidak ada lagi tuh C2H4 di sini. Hanya satu aja tuh, yaitu di reaksi 3. Lalu F2 kita cek. F2, oh F2 ada banyak ya. Kalau F2 ada banyak, berarti kita nggak bisa mulai dari F2. Jadi step pertama kita akan mulai dari reaksi yang sendirian. C2H4. Kita cek lagi ada nggak yang sendirian? CF4. CF4 juga cuma sendiri ya. Hanya ada di reaksi 2. HF kita cek. HF pun juga sendiri ya. Hanya ada di reaksi 1. Gitu. Jadi kita bisa mulai dari reaksi yang hanya sendiri. Yaitu C2H4. CF4. Dan HF. Gitu ya. Pilih salah satu mana yang kalian mau mulai duluan. Antara C2H4, CF4 atau HF. Nah, saya pilih C2H4 ya. C2H4
harus di kiri, dan harus koefisiennya 1. Sedangkan di reaksi 3 kita, C2H4-nya tuh adanya di sebelah kanan. Biarpun sudah 1 ya koefisiennya. Maka dari itu kita balik saja C2H4-nya yang tadinya di kanan jadi di kiri, yang ini menjadi ke sini ya. Kita balik. Saya tulis saja. 1 C2H4 ini ya di reaksi 3 nih. Dibalik reaksinya. C2H4 jadi di sebelah kiri. Lalu 2C dan 2H2 jadi di sebelah kanan. Ya. Delta H-nya, karena hanya kita balik ya, tidak kita kali-kali apapun, jadi delta H-nya juga kita balik. Minus 52,3, itu ya. Jadi yang tadinya plus jadi minus tuh, karena kita balik. Oke, ini sudah dapat nih. C2H4 yang koefisiennya 1 sesuai yang kita mau. Nah, sekarang antara 2CF4 atau HF nih, yang akan kita kerjakan selanjutnya. Nah, saya pilih CF4 ya. CF4 harus di kanan dan koefisiennya harus 2. Tapi di reaksi 2, CF4-nya benar sih, udah di kanan. Tapi koefisiennya belum 2. CF4-nya baru di kanan aja, tapi koefisiennya 1. Berarti untuk reaksi 2, kita kalikan 2 semuanya ya. Supaya apa? Supaya CF4-nya itu bisa koefisiennya 2. Gitu. Jadi kita salin dulu nih untuk reaksi 2, yang ini. Kita salin. C plus 2F2 menjadi CF4. Gitu ya. Lalu kita kali 2. Ini yang tadinya 1 ya. Dikali 2 jadi 2. Yang tadinya 2 dikali 2 jadi berapa? Jadi 4 ya. Jadi 4. Nah, kemudian ini tadinya 1CF4. Kita kalikan 2 jadi 2. Nah, dapat deh ya. 2CF4 yang kita mau ada di sebelah kanan dan koefisiennya 2. Nah, sekarang tinggal 4HF nih. Kita harus sesuaikan. 4HF adanya di mana? Kita cek. Nah, dihapus dulu biar bersih. 4HF. Nah, ini ya HF ya. HF ada di sebelah kanan, sudah sama ya di sebelah kanan. Tapi koefisiennya belum 4 nih, masih 2. Berarti harus dikali 2 nih untuk reaksi 1. Kita tulis dulu aja. H2, reaksi 1 ya, H2 plus F2 menjadi 2HF, tulis dulu. Nah, baru kita kalikan 2 ya. Ini tadinya 1 nih, 1H2. Kita kalikan 2. Sekarang menjadi 2H2. F2 tadinya 1 ya. Kita kalikan 2. Sekarang menjadi 2F2. Kemudian HF tadinya 2. Kita kalikan 2 menjadi 4HF. Nah, lihat nih. 4HF ada di sebelah kanan dan koefisiennya sudah 4. Sesuai yang kita mau. Karena semua sudah sesuai yang kita mau, kita tinggal ini ya. Tinggal mencari 6F2-nya. 6F2 yang mana? Ini. 4F2 ditambah 2F2 berapa? 4 tambah 2 kan 6. Berarti juga sudah dapat ya. Yang tidak kita kotakin itu harus dicoret. 2C dan 2C dicoret ya, karena kan kita nggak mau ada C ya di reaksi kesimpulan. 2H2 yang ada di sebelah kanan dicoret dengan 2H2 yang ada di sebelah kiri. Jadi kalau kalian sudah menyesuaikan yang satu-satu tadi, jumlahnya satu-satu, itu akan otomatis yang lain pasti bisa kecoret, dan yang F2 juga pasti sudah bisa ditemukan. Gitu ya, itu tipsnya. Oke, tadi yang delta H ini kita kalikan 2 aja ya tadi ya. CF4 kan hanya 1, tapi kita maunya 2, jadi dikali 2 ya. Jadi delta H-nya pun ini juga harus dikali 2 ya tadi ya. Min 680 dikali 2. Nah, untuk delta H yang ketiga, tadi kita apain tuh? HF-nya. Kita kali 2 juga ya. Berarti si min 537 kita kali 2. Gitu. Ini delta H-nya reaksi kesimpulan kita, tinggal menjumlahkan yang ini ya. Menjumlahkan min 52,3 ditambah min 680 kali 2 ditambah min 537 kali 2 itu berapa? Bisa
pakai kalkulatornya. Oke, jadi jawabannya berapa? Minus 2486,3 kilojoule. Gitu ya. Oke, yang 3 reaksi mungkin masih bingung. Akan saya jelaskan satu soal lagi. Terakhir. Nih. Jadi kalau misalnya ada reaksi 1, ini reaksi 1, Fe3O4 plus CO menjadi 3FeO plus CO2, ini delta H-nya. Ini reaksi 2, ini delta H-nya, reaksi 3, ini delta H-nya ya. Nah, kemudian yang kita mau tahu, reaksi kesimpulan kita adalah yang ini. FeO plus CO menjadi Fe plus CO2. 1 FeO ya, plus 1 CO menjadi 1 Fe plus 1 CO2 itu delta H-nya berapa? Itu yang akan kita tahu. Nah, kalau begitu seperti biasa, harus tulis reaksi kesimpulannya dulu ya. Reaksi kesimpulan kita yang ini, tadi. Tulis di paling bawah. FeO, 1 FeO ya. Tulis aja koefisiennya juga. 1 FeO ditambah 1 CO menjadi apa tuh? Menjadi F1 Fe plus 1 CO2. Nah, itu berapa delta H-nya ya? Kita buat garis. Kemudian tambahin plus ya di sini. Ya, gimana nih supaya 3 reaksi ini kita otak-atik sedemikian rupa sehingga akan menghasilkan reaksi kesimpulan kita ya, yang kita mau. Kita cek dulu ya, mana yang sendiri. FeO, kita cek dia sendirian nggak? Di reaksi 1, 2, 3 ini. FeO mana? Oh, ini ya FeO ya. Nih. FeO nih. Ada lagi nggak FeO di reaksi lain? FeO. Nggak ada ya, berarti dia sendiri. FeO sendiri. Kita cek CO sendiri nggak? CO, nggak sendiri ya, jadi jangan mulai dari situ. Fe. Nih. Fe sendiri atau enggak? Di reaksi 1 nggak ada Fe, reaksi 2 ada Fe. Reaksi 3 nggak ada, oh berarti sendiri ya. Hanya ada di reaksi 2 aja tuh si Fe. Berarti ini juga sendiri, kita bisa mulai juga dari situ. CO2, kita cek dia sendiri atau enggak. Kita cek di reaksi 1 ada CO2 nggak? Ada. Di reaksi 2 ada CO2? Ada. Wah, nggak sendiri. Di reaksi 3 juga ada CO2. Berarti kita nggak bisa mulai dari CO2 ya. Kita juga nggak bisa mulai dari CO, karena dia banyak di reaksi. Jadi, pilih ya salah satu, mau mulai dari FeO dulu, yang letaknya ada di sebelah kanan. Di sebelah kiri. Atau mau mulai dari Fe, satu Fe yang letaknya di sebelah kanan. Bebas ya. Oke, saya mulai dari FeO deh. FeO, koefisiennya harus 1 dan harus di sebelah kiri. Gitu ya. Nah, kita lihat nih. FeO mana tadi? Oh, ini ya. FeO. Tapi FeO yang ada di reaksi adanya di sebelah kanan tuh. Dan koefisiennya 3. Nah, berarti harus kita balik ya. Harus kita balik dan harus kita bagi 3 supaya dia jadi 1 FeO. Harus kita bagi 3 nih. Dan dibalik supaya dia jadi di kiri. Nah, kita tulis saja ya. Berarti FeO, kemudian panahnya harus ini ya. Panahnya harus, harus jajar. Gitu. Oke, FeO tadi plus CO2 ya. Plus CO2 menjadi Fe3O4 plus CO. Nah, kemudian kita bagi 3 ya semuanya ya, koefisiennya. Ini 1 Fe3O4 dibagi 3, jadinya 1/3 Fe3O4. CO juga kita bagi 3, yang tadinya 1 menjadi 1/3 ya. Karena reaksi ini harus kita bagi 3 dan dibalik ya, dibalik. Lalu FeO dibagi 3. Tadinya 3 FeO menjadi 1 ya, 3 bagi 3, 1. CO2 yang 1 kita bagi 3, jadi 1/3. Gitu ya. Delta H-nya pun harus kita balik dan kita bagi 3. Jadi delta H-nya minus, tadinya plus ya, jadi minus 38 dan dibagi 3. 38/3 kilojoule.
Gitu. Ketemulah nih reaksi yang kita mau, yaitu 1 FeO. Udah ya, ketemu. Sekarang kita ke Fe. Fe di mana tuh kita cari? Di reaksi 1, 2, atau 3 tuh. Kita lihat Fe ini ya. Fe. Ada di reaksi 2, dan dia sudah ada di kanan ya. Bagus tuh, udah nggak usah kita balik. Cuma masalahnya dia koefisiennya masih 2. Oh, koefisiennya masih 2. Padahal yang kita mau di kesimpulan itu 1. Jadi untuk reaksi 2, nggak usah kita balik, tapi kita bagi 2 ya. Supaya 2 Fe ini menjadi 1 Fe. Semuanya kita bagi 2. Jadi, Fe2O3. Fe2O3. Kita bagi 2 ya, jadi setengah Fe2O3. 3CO kita bagi 2, jadi 3/2 ya. 3/2 CO menjadi 2, kita bagi 2 jadi 1. 1 Fe. 3 CO2 kita bagi 2 jadi 3/2 CO2. Delta H-nya pun harus kita bagi 2 ya. Minus 28 dibagi 2. Gitu. Dapat deh 1 Fe kita ya. Sesuai yang mau ada di kesimpulan kita ya. 1 Fe tuh udah dapat. Nah, kalau yang satu-satu ini sudah disesuaikan, pasti yang lainnya akan mengikuti. Kita lihat aja. Tinggal ini ya, tinggal reaksi 3 nih yang belum kita tulis. Berarti FeO sudah dapat, Fe sudah dapat ya. Yang belum tinggal CO dan CO2. Itu pasti langsung mengikuti tuh. Nah, kita lihat nih reaksi yang belum kita tulis kan ini udah ditulis ya. Ini juga. Sorry, bukan itu yang kita tulis. Bener ya, yang ini kita tulis, lalu yang ini. Nah, yang belum kan yang ini ya. Yang reaksi 3. Reaksi 3 ini ya, belum kita tulis tuh. Reaksi yang ini. Nah, ini gimana caranya supaya reaksi 3 ini antara yang lain yang kita nggak butuhkan itu bisa kecoret gitu ya, dengan reaksi 3. Nah, kita lihat apa sih yang nggak kita butuhkan. Yang nggak kita butuhkan adalah Fe3O4 ya. Kita nggak butuh nih. Di kesimpulan kita nggak ada Fe3O4. Berarti ini harus kita coret. Artinya si Fe3O4 harus kita coret dengan Fe3O4 lagi yang ada di seberangnya ya. Ini kan di sebelah kanan. Berarti harus ada di sebelah kiri. Nah, kita lihat nih di reaksi 3 Fe3O4-nya. Ada di sebelah kanan kan. Kalau kita tulis nih Fe3O4 di sebelah kanan juga, ntar nggak bisa kecoret. Jadi untuk reaksi 3, kita balik ya. Kita balik. Supaya nanti Fe3O4 yang nggak kita butuhkan bisa kita coret dengan Fe3O4 lagi. Gitu. Untuk reaksi 3 kita balik. Nah, kita balik jadi Fe3O4 ya. Plus CO2. Menjadi ini Fe2O3 plus CO gitu. Tapi masalahnya yang kita mau coret kan sepertiga Fe3O4 ya. Padahal yang ada di reaksi Fe3O4-nya 2 nih. Jadi gimana nih supaya sepertiga itu bisa dicoret? 2 harus dikali berapa nih supaya jadi sepertiga? Berarti X sama dengan sepertiga dibagi 2 ya. Dibagi 2 tuh. Berarti X sama dengan sepertiga dikali 1/2. 1/6 ya. Berarti kita harus kali ini. Harus kaliin reaksi 3 ini dengan 1/6. Dan dibalik ya, supaya Fe3O4-nya bisa di sini. Dikali 1/6 dan dibalik. Gitu ya. Dikali 1/6 dan dibalik. Ini sudah kita balik ya, Fe3O4 sudah di kiri, CO2 sudah di kiri, Fe2O3 sudah di kanan, CO sudah di kanan. Kita tinggal kaliin sama 1/6. Fe3O4 tadinya 2 ya, dikali 1/6 jadi 2/6. CO2 yang tadinya 1 dikali 1/6 jadi 1/6. Fe2O3 tadinya 3 dikali 1/6 jadi 3/6. Kemudian CO tadinya 1 dikali 1/6 ya, karena kan semuanya harus dikali 1/6. Jadi 1/6 CO ya. 1 dikali 1/6, 1/6. Delta H-nya pun harus dibalik dan dikali 1/6. Minus 59 dibalik jadi plus 59, lalu dikali 1/6 ya. Jadi 59/6 kilojoule. Nah, ini nih. Sudah bisa kita coret nih yang tidak kita butuhkan.
sepertiga Fe3O4, dan 2/6 sepertiga juga ya. Sepertiga Fe3O4. Sudah bisa kita coret. Nah, pasti yang lain juga menyesuaikan. Contohnya ini. Ini kan nggak kita butuhkan ya Fe2O3. Dia setengah. Itu pasti bisa dicoret dengan Fe2O3 yang ada di sini. 3/6 kan juga setengah ya. Bisa dicoret. Gitu ya, karena itu tidak kita butuhkan. Yang kita butuhkan adalah CO dan 1 CO dan 1 CO2 ya. Tenang saja ya, ini pasti bisa dicoret nih. CO2 sepertiga tambah 1/6. Itu akan kita coret dengan CO2 yang 3/2 ini. Sepertiga CO2 ditambah 1/6 berapa? Sepertiga ditambah 1/6 ya. Berarti ini kita kalikan ya. Kita kalikan 2 tuh. Jadinya 2/6 ditambah 1/6 jadinya 3/6 alias setengah ya. Berarti sepertiga ditambah 1/6 itu setengah. Nah, setengah CO2 di sini ada 3/2 CO2 gitu ya. Jadi di sebelah kiri ada setengah CO2. CO2-nya ya. Di sebelah kiri ada setengah. Di sebelah kanan ada berapa tuh? Di sebelah kanan ada 3/2 ya. 3/2 CO2. Nah, berarti yang ini 3/2 bisa mencoret yang ini ya. 3/2 dikurang 1/2. Kurang 1/2 sama dengan 2/2 gitu. Berarti 3/2 nih akan kita coret dengan setengah. Ini sisanya adalah 2/2 ya, alias 1 CO2 tuh. Dan sesuai yang kita mau, kita juga mau di sebelah kanan tuh 1 CO2 gitu. Lalu CO-nya di sebelah kiri 3/2 ya. Ini. Di sebelah kanan CO-nya tuh 1/6 ditambah 1/3. Nah, 1/6 tambah 1/3 tadi kita sudah tambahkan ya. 1/6 tambah 1/3 itu kan setengah. Berarti CO-nya di sebelah kanan 1/6 tambah 1/3 ada setengah. Dikurang dengan CO-nya di sebelah kiri nih 3/2. 3/2 dikurang setengah ya. Yaitu berapa? 1/2 juga ya. Jadinya berapa tuh? Berapa tadi 2/2 ya? Ulang lagi, CO-nya kan di kanan ada 1/6 tambah 1/3 ya. Berarti CO-nya 1/6 tambah 1/3 itu setengah di kanan. Sedangkan di kiri itu ada 3/2 ya. Di kiri ada 3/2. Berarti 3/2 dikurang setengah itu kan 2/2. Berarti ini akan dicoret dengan ini dan ini. 3/2 akan menjadi 2/2 ya, alias 1. Nah, itu yang kita mau, 1 CO juga. Jadi semuanya sudah kita mau nih. FeO plus 1 CO menjadi 1 Fe plus 1 CO2. Delta H-nya tinggal kita tambahkan saja nih, min 38 ditambah min 28/2 ditambah 59/6 itu jawabannya. Tinggal dicek ya di kalkulator berapa. Jadi jawabannya min 16,83 kJ. Gitu ya. Jadi ingat nih, step by step-nya kita harus tulis kesimpulannya dulu ya. Kesimpulannya itu yang atas ini ya. FeO plus CO menjadi Fe plus CO2 tuh delta H-nya berapa? Kita tulis nih di bawah. Tuh, kita tulis di bawah. Lalu 3 reaksi ini akan kita rangkai sedemikian rupa supaya FeO-nya di kiri, CO-nya di kiri, koefisiennya 1, Fe dan CO2 di kanan dan koefisiennya 1 gitu ya. Jangan lupa stepnya tadi, kita lihat dulu mana yang sendiri, nah itu yang akan kita kerjakan duluan. Yang banyak selain 1 itu nanti mesti akan menyesuaikan gitu ya. Oke, kalau begitu ini ada tugas nih 2 untuk kalian. 1 yang ini, 1 yang ini. Kerjakan nanti, kumpulkan hari apa? Besok ya, kumpulkan besok jam 9 malam. Kalau ada yang masih belum mengerti, silahkan PC saya ya. Jangan sungkan-sungkan. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.